Caimin misalnya, calon wakil presiden di satu kubu dengan Pak Anies, ya nggak kemarin. Kalah, tapi ditarik jadi Menko sama Pak Prabowo. Itu kan nggak ada dalam pikirannya orang yang oposisi dengan partai pemerintah. Kompromi-kompromi politik itu akan selalu ada. Sejatinya sebenarnya, kalau kita betul-betul mau demokrasi, lebih-lebih kita menegaskan kita menganut asas kedaulatan rakyat, dan kita adalah negara hukum yang demokratis. Sebenarnya threshold itu tidak perlu ada. Dan threshold itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan stabilitas pemerintahan, dengan penyederhanaan partai politik, dengan apapun teorinya, baik secara filosofis, teoritis maupun empiris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Oso sebagai Ketua dan Sohibul Bait. Kemudian yang saya hormati para pembicara, Pak Mahfud, Bu Titi Anggraini, para ketua partai yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya pikir kita hari ini membicarakan sesuatu yang rumit. Karena memang demokrasi itu sesuatu yang rumit. Lebih mudah orang pakai sistem diktator. Nggak repot-repot, main perintah, main paksa, jalan semuanya. Masalahnya kita memilih demokrasi, dan demokrasi itu sangat-sangat rumit. Bertele-tele, menghabiskan waktu, berdebat panjang, cerita sana sini, seperti nggak selesai-selesai. Tapi persoalannya dalam sejarah peradaban umat manusia, kita belum menemukan ada sistem yang lebih baik daripada demokrasi itu. Lalu kalau kita sadar demokrasi itu rumit, persoalannya adalah bagaimana caranya kita membuat demokrasi yang rumit itu menjadi sederhana. Nah, saya ini belajar hukum dan belajar filsafat paralel sama-sama. S1 belajar hukum, belajar filsafat juga. S2 belajar hukum, belajar filsafat juga. Doktor hukum, doktor filsafat juga. Hukum membuat sesuatu dengan kompromi-kompromi, seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud. Mengatur demokrasi rumit-rumit. Tugas filsafat itu ialah bagaimana membuat yang rumit itu menjadi sederhana dan terpahami oleh semua orang. Inilah titik tolak saya melihat persoalan ini. Sejatinya sebenarnya, kalau kita betul-betul mau demokrasi, lebih-lebih kita menegaskan kita menganut asas kedaulatan rakyat, dan kita adalah negara hukum yang demokratis. Sebenarnya threshold itu tidak perlu ada. Dan threshold itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan stabilitas pemerintahan, dengan penyederhanaan partai politik, dengan apapun teorinya, baik secara filosofis, teoritis maupun empiris, itu tidak pernah terbukti. Jangankan kita mau mengambil pengalaman-pengalaman di negara-negara lain. Ambil contoh di negara kita sendiri. Demokrasi yang kita bangun berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris bangsa kita. Pemilu 55 itu, apa ada threshold? Nggak ada. Ya, pesertanya 49 partai. Yang dapat kursi hanya 8 partai. Threshold tidak ada. Yang 41 partai itu nggak dapat kursi sama sekali, bukan karena threshold, nggak dapat kursi. Yang 8 kursi itu yang 8 partai dapat kursi. Dan ada satu partai yang anggota DPR-nya itu guru saya. Orangnya sangat terkenal. Namanya Profesor Dr. Mester Hazairin SH. Ahli hukum adat dan hukum Islam. Pada waktu itu partainya Hazairin itu pecah 3. Namanya PIR. Partai Indonesia Raya. Ada PIR Hazairin, ada PIR Tajuddin Nur, ada PIR Wongsonegoro. 3. Tiga-tiganya ikut pemilu. Yang dapat suara hanya PIR Hazairin. Maka diangkatlah Hazairin jadi anggota DPR. Ada fraksi PIR Hazairin. Ketuanya Hazairin, sekretarisnya Hazairin, anggotanya Hazairin. Ya. Ada partai besar, PNI sama Masyumi, masing-masing dapat 58 kursi. Ada NU dapat 45 kursi. Ada PKI dapat 37 kursi. Lain-lainnya tidak ada partai yang dapat sampai 10 kursi, termasuk PSI. Partainya Sultan Syahrir yang dianggap cukup kuat di awal kemerdekaan. Apakah
dengan tanpa threshold itu kemudian menjadikan pemerintahan tidak stabil. Pemerintah tidak stabil bukan karena ada threshold, tidak ada thresholdnya. Tidak stabilnya karena memang Bung Karno ingin menunjukkan dia bukan hanya sekedar presiden konstitusional. Dia ingin bermain sebagai presiden yang sesungguhnya. Sementara kekuasaan pemerintahan ada Perdana Menteri. Saya menginterview beberapa bekas Perdana Menteri pada waktu itu. Muhammad Natsir, Mr. Wilopo, beberapa Perdana Menteri lah yang pada waktu itu mengatakan kita susah jadi Perdana Menteri. Bung Karno maunya sendiri, dia punya pengaruh luar biasa besar. Padahal kekuasaan ada pada kita sebagai Perdana Menteri. Itu salah satu faktor. Faktor konflik ideologi juga antara Masyumi, NU menghadapi PKI pada sisi yang lain dan seterusnya. Jadi bukan karena soal threshold. Lalu kita pemilu tahun 71, ya nggak ada juga threshold. Ya. Partai-partainya ikut pada waktu itu, ada 9 partai kalau tidak salah, ikut pemilu 71. Partai kecil tanpa threshold dapat kursi juga, yaitu Partai Murba dan Partai IPKI. Ya. Lalu pemerintahnya stabil. Apakah ada threshold? Ya enggak. Karena Orde Baru begitu kuatnya di bawah Pak Harto dengan militer yang ada menopang di belakangnya. Sudah partai tinggal 9 pun dipaksa juga supaya partai difusikan. Tinggallah satu Golkar, 2 partai. Golkar itu dianggap bukan partai pada waktu itu. Jadi ada 2 partai politik, 1 Golkar. Itu yang kita pelajari di zaman dahulu. Dan kita dibilang begitu. Walaupun kalau dari segi hukum fikih, ya Golkar itu baik syarat-syarat maupun rukun-rukunnya ya memenuhi sebagai sebuah partai. Tapi oleh Pak Harto dibilang 2 partai, 1 Golkar. Nah, lalu dengan 3 partai itu apakah stabil? Ya stabil. Tapi bukan karena 3 partai itu. Ya stabil. Stabilnya itu karena Pak Harto kok. Ya. Lazimnya di negara lain, ya partai pemenang pemilu, ketua partainya itu jadi presiden atau jadi perdana menteri. Persoalannya apakah Pak Harto itu jadi presiden karena Golkar menang? Bukan. Golkar menang itu karena Pak Harto yang jadi presiden. Ya, itu kenyataan sejarah politiknya kita. Dan lalu kemudian dengan 2 parpol 1 Golkar itu kita pemilu terus sampai pemilu tahun 97 terakhir. Datanglah awal reformasi, Pak Habibie jadi presiden. Nah, kita ingin demokratisasi yang luas supaya diberikan kebebasan mendirikan partai-partai politik. Saya dipanggil Pak Habibie disuruh mendraft RUU Parpol pada waktu itu. Yang asas-asasnya tetap kita ikuti sampai sekarang ini. Walaupun sudah berapa kali mengalami perubahan. Dan Pak Ismail Suni, guru saya pada waktu itu juga diminta untuk mendraft rancangan undang-undang pemilu. Pertama kalinya lah Pak Habibie itu bicara tentang threshold. Katanya setelah dia berdiskusi dengan Helmut Kohl, kanselir Jerman pada waktu itu, dia bilang sama saya, Yusril, 10% threshold. Saya bilang bubar negara. Itu tahun 98 itu. Akhirnya disepakati hanya 1% threshold. 1% threshold, ya tadi yang ceritakan Bu Titi, pemilu 99 ada 48 partai politik, ya ada 20 partai punya kursi. Lalu apakah pemerintahnya tidak stabil? Ya stabil aja. Nggak ada pengaruhnya dengan tidak stabil. Jadi apakah juga perlu penyederhanaan partai politik supaya politik stabil? Enggak juga. Ya, partai itu mau banyak-banyak, kalau saya nggak pusing, saya terserah aja. Ya, ikut aja pemilu, kalau dia dapat kursi, tidak eksis, walaupun seperti Pak Hazirin tadi cuma 1 orang, biarin aja. Lama-lama bosan juga orang mendirikan partai. Pada bosan ya udahlah, daripada capek-capek kita ngurusin partai. Untuk apa kita bikin partai lagi? Udah. Yang terdaftar di Kementerian Hukum sekarang itu pengkali ada 400 lebih partai politik. Tapi tiap kali siapa yang mau ikut pemilu, kan hanya beberapa partai aja yang mau ikut pemilu. Artinya nggak usah disederhanakan pun partai itu akan jadi sederhana dengan sendirinya. Kenapa harus dipaksa-paksa, dibatasi dengan threshold segala macam yang tidak ada kaitannya dengan stabilitas pemerintahan. Dan suara tadi makin hilang. Kalau pakai model Pak Azherin itu nggak ada suara hilang. Itu saja, ya nggak ada suara hilang. Pemerintahnya juga tetap stabil dan tidak juga perlu kita melakukan penyederhanaan partai politik dalam bentuk satu rekayasa. Nah, inilah menurut pendapat saya perlu kita pikirkan ulang, mau membatasi threshold dan sebagainya ini. Nah,
mengacu kepada amanat putusan Mahkamah Konstitusi dengan 3 guideline yang tadi disampaikan Pak Arief, yang juga telah dijelaskan Ibu Titi, gimana kita menghadapi sekarang. Ya, dan sekarang saya ada di pemerintah ikut-ikut membahas juga masalah ini, ya, dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sekarang sudah dibahas threshold ini di DPR. Ya, sampai perkembangan hari ini masih tarik ulur mengenai soal threshold ini. Mau dibagaimanakan, berapa jumlahnya, segala macam begitu. Tapi mencoba juga untuk merumuskan sesuatu yang kira-kira itu ada dasar rasionalitasnya. Kalau angka 4%, 3%, 2%, 3% itu nggak ada rasionalitasnya. Ya, partai praksi di DPR itu pasti dia lihat, oh saya dapat berapa ya? Oh partai saya dapat pemilu kemarin 5%, oh udah 5% aja. Kan gitu kan. Nasdem dapat berapa? 7%, ya 7% aja. Kan? Itu akal-akalan aja sebenarnya, bukan apa-apa. Ya. Coba, saya pernah men-challenge di DPR, saya bilang, kalau begitu kita bikin aja supaya mau sederhana, partai itu 20%. Kalau nggak dapat 20% out, otomatis pemerintah stabil, penyederhanaan partai terjadi. Karena partai praktis teoritis hanya akan 5 partai. Nggak ada satu partai pun setuju. Karena kalau 20%, nggak ada satu partai pun yang mencapai 20%. Artinya, kalau begini, itu bukan karena memang kita bertindak negarawan, kita bicara kepentingan kita sendiri supaya tetap eksis di DPR. Itu yang sebenarnya nggak jauh daripada sikap fair dan kita inginkan ketika kita menyusun satu rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang ini pikirannya begini. Nah, coba kita pikirkan sama-sama nih. Untuk menentukan berapa minimum kursi yang diperoleh oleh partai supaya bisa masuk ke parlemen, itu tidak didasarkan pada persentase. Karena kalau persentase kembali yang tadi, Nasdem kenapa 7? Itu ada itu. Ya udah, karena dia dapat 7%. Gitu. Tapi dihitung berapa banyak fraksi, berapa banyak komisi yang ada di DPR. Nah, sekarang ini komisi ada 13. Nah, sekarang kita mau isi berapa? Pokoknya satu partai masuk ke DPR kalau dia punya 13, bisa mengisi 13 komisi itu. Sekarang apakah 13 kali 1, 13 kali 2, atau 13 kali 3? Nah, kalau 13 kali 1, minimum satu partai yang dapat 13 kursi masuk ke DPR. Kalau 2, 26 masuk, kalau 3, 39 masuk. Kita mau pilih yang mana? Nah, itu yang lagi diperdebatkan sekarang. Lalu bagaimana mengatasi sisa suara tadi? Kalau pakai 13 kali 1, berarti 13. Berarti yang 12 suaranya hilang lagi, terbuang lagi. Nah, usul saya begini, saya bilang, kalau satu partai itu ikut pemilu, mau 50, mau 100 partai silakan aja ikut pemilu. Nanti dapat berapa kursi? Kalau dapat 0, ya jangan ngomong dong. Kalau dapat 1, dia harus dipertimbangkan. Seperti Pak Hazirin tadi, harus diperhitungkan. Bukan cuma Hazirin, ya. Hussein Naro, nah, ya kan? P3 yang lama, ya kan? P3, ya. Waktu pemilu tahun 99. Nah, kawan saya tuh kalau ketemu, malah kawan di DPR begitu. Ya, kan cuma dia Hussein sendiri. Nah, Hussein masuk juga, cuman dia tidak berhak bentuk fraksi. Dia gabung ke fraksi yang lebih besar, begitu juga kan? Pada waktu itu PKS nggak dapat 1%, gabung ke PAN kan pada waktu itu. Nah, jadi bagaimana dengan yang dapat 12 ke bawah? Misalnya begitu. Yang 12 ke bawah itu berhak untuk membentuk satu fraksi gabungan partai dengan minimum 13 kursi. Nah, ada kata partai Pak Oso nih, Hanura, dapat 12, apa out? Kalau out, hilang lagi suara. Cari aja satu partai lain yang hanya dapat 1. Bung, gabung sini, 13. Masuk ke DPR. Yang lain-lain, yang banyak kawan yang bangkali kompromi. Kumpul, ternyata 3 kali 13, ya kan? Dikumpulkan 39, mungkin 5 partai. Kumpulkan 41 suara, masuk dia ke DPR. Nah, ini cara yang saya lagi usulkan ke DPR, mungkin merupakan cara paling praktis untuk menyelesaikan persoalan berat yang kita hadapi sekarang. Kalau soal stabilitas pemerintahan itu, ya nggak tergantung berapa persen di partai. Kita ini kan nggak mengenal, ya tradisi politik kita itu partai pemerintah, partai oposisi. Itu ada zaman bapak-bapak kita dulu. Zaman bapak saya orang Masyumi, kabinet Natsir, kabinet Burhanuddin Harahap bikin ini. PKI oposisi, PNI oposisi.
Belakangan kita itu nggak pernah berpikir begitu. Ya, pengalaman kita semualah jadi anggota DPR nggak pernah merasa seperti bapak-bapak kita dulu. Kita itu udah kawan-kawan semua antar teman-teman kita sendiri. Kongko-kongko aja. Saya anggota DPR PBB pada waktu itu. Kongko-kongko sama Sabam Sirait sama Pak Sopan Sopian. Minum kopi tiap hari. Jadi nggak ada lagi. Zaman dulu barangkali ya PKI sama orang Masyumi nggak ketemu bulu kata orang kan. Zaman kita anak-anaknya kan udah jauh. Zaman itu sudah jauh berubah. Jadi sekarang ini nggak ada istilah partai yang 100% partai pemerintah, 100% partai oposisi. Ya, kalau saya tanya kawan-kawan PKS, gimana ya? Kita ini bukan ini, Bang, katanya. Kita ini bukan oposisi, ya. Lalu apa saya bilang? Ya kita ini partai amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu kata Kiai Najih dari Jawa Timur itu amar anaknya Pak Ma'ruf, nahi anaknya Pak Mungkar. Gitu aja. Jadi maksudnya apa? Saya bilang, ya maksudnya itu ya kalau benar kita dukung, kalau salah kita lawan. Nah itu namanya itu politik amar ma'ruf nahi mungkar katanya begitu. Toh kita ini sangat kompromi, ya kan? Kita nggak mungkin Caimin misalnya calon wakil presiden di satu kubu dengan Pak Anies, ya nggak kemarin kalah, tapi ditarik jadi Menko sama Pak Prabowo. Itu kan nggak ada dalam pikirannya orang yang oposisi dengan partai pemerintah. Kompromi-kompromi politik itu akan selalu ada. Dan kompromi-kompromi politik itu saya kira itulah yang menjamin stabilitas pemerintahan, bukan karena angka-angka threshold yang kita bicarakan tadi. Saya kira kalau ke depan nanti siapa yang menang jadi presidennya kalah, dirangkul juga ya pengikut-pengikutnya, ya dimasukkan ke dalam kabinet. Ya saya kira itu kemudian akan menciptakan stabilitas pemerintahan yang demokrasi yang betul-betul lebih khas negara kita ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, dalamin sedikit tadi Prof. Soal dulu pernah dilakukan misalnya penggabungan suara gitu Prof, yang sekarang isunya juga muncul kembali walaupun tadi dari mungkin pemerintah idenya berbeda, di DPR juga berbeda gitu. Apakah itu masih relevan misalnya digunakan di pemilu 2029 Prof? Untuk penggabungan suara, misalnya hanya berlaku untuk suara kursi terakhir begitu, penggabungan suara dari partai-partai yang nggak lolos baik tadi karena 12 kursi atau karena persentase itu Prof. Saya kira yang paling praktis untuk bisa melaksanakan itu kalau penggabungan partai itu di akhir. Kalau dari awal kan nggak bisa memperhitungkan berapa kursi yang akan dia peroleh. Partai A misalnya dapat 7, partai B dapat 7 juga. Daripada angus, dia berhak aja untuk bergabung dua partai itu. Pokoknya dia sudah mencapai angka 13, dia bisa membentuk sebuah fraksi dan masuk ke DPR. Kalau misalnya merasa ingin lebih kuat, partai-partai bergabung sampai mencapai 40 kursi, ya silakan aja. Kalau misalnya ternyata partai non-parlemen itu, ya, yang di bawah 13 bergabung, ternyata mengalahkan partai yang lebih besar dalam pemenang pemilu, ya itu untung partai lah. Dan ternyata itulah yang selama ini dibayangkan oleh kita-kita ini. Ternyata kalau partai-partai yang non-parlemennya digabung suaranya, dia lebih besar daripada PDIP atau lebih besar daripada Golkar. Kalau nanti yang sistem ini berlaku, mudah-mudahan kita dorong berlaku begitu, bisa aja nanti Golkar misalnya ternyata dapat 18% misalnya, PDIP dapat 19% misalnya. Tahu-tahu partai bergabung yang non-parlemen ini 22%, bisa jadi. Dan saya kira nggak ada suara partai hilang. Dan itu juga saya kira pelan-pelan akan mendorong penyederhanaan partai ya. Kalau kita bicara penyederhanaan partai, partai 22 ini yakin saya ada Pak Oso, ya ada saya, ada yang lain-lain semua. Bang, kita ini 22% loh. Jangan bubar kita ini. Partai yang banyak-banyak ini gabung sudah jadi satu partai 22% nih. Saya kira akan lain ceritanya. Nah, ya itu ini jalan keluar menurut saya, itu cara jalan keluar yang lebih praktis menyelesaikan masalah ini. Tapi Prof, kursinya itu tetap dihitung berbasis dari suara sah nasional juga awalnya, Prof. Tetap itu berlaku ya. Cuma untuk di fraksinya nanti ya, pembentukan fraksinya. Betul. Baik, terima